Oke, kita tunggu 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Edi Darmoyo. Oke, waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Ilyas. Alhamdulillah, ini kita sudah live Pak di Facebook saya Pak Edi. Oke. Ya, ini dimaafi ya Pak Edi, ini cukup panjang ini Pak Edi. Ada beberapa ya gangguan teknis lah Pak Edi. Iya, mungkin ada bulan sama bumi belum satu garis sejajar. Itu jalur. Ya. Nah, oke, kita mulai aja Pak Edi. Malam ini Pak Edi menyampaikan topik tentang ini Pak, psychogenetic insight. Nah, bagaimana dari ulat menjadi kupu-kupu? Apa itu Pak Edi? Oke, jadi saya senang sekali malam ini Mas Ilyas bisa bertemu di forum ini ya. Yap. Dan malam ini mudah-mudahan Mas Ilyas sehat juga. Siap Pak Edi. Oke, saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu psychogenetik ya. Psychogenetik itu adalah sebuah metode pengembangan potensi, ya. Dari kata psycho yang berarti jiwa atau mental, dan genetik yang berarti potensi-potensi yang diwariskan yang ada di dalam diri kita. Itu psychogenetik. Jadi sebuah metode pengembangan potensi berbasis potensi-potensi yang sudah terwariskan di dalam diri kita. Nah, ini adalah sebuah profesi atau sebuah kompetensi yang selama ini saya tekuni. Saya tekuni, dan dalam proses saya bertemu dengan klien itu banyak pengalaman yang saya dapatkan. Nah, psychogenetik itu basicnya adalah sebuah program pengembangan potensi yang didasari sebuah keyakinan bahwa setiap orang itu punya potensi yang hebat, punya bekal yang luar biasa dalam dirinya, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebuah prinsip everyone resources full. Setiap orang punya sumber atau sumber daya yang cukup. Nah, dari proses ini ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, gitu Mas Ilyas. Di antaranya membantu orang yang tadinya itu menjadi ulet, ya tukang perusak, ya. Kemudian menjadi kupu-kupu yang indah, akhirnya kembali ke right track-nya, ke jalur yang terbaik lah, kembali ke fitrahnya, kembali seperti harapan keluarganya, seperti itu. Oke, Pak Edi, kalau kita ngomong psychogenetik ini itu dari ulat ke kupu-kupu, itu bahasa lainnya apakah transformasi, Pak Edi? Yes, transformasi, Mas. Ya. Jadi ada perbedaan antara kata change dengan transformation. Itu ada bedanya. Ya. Kalau change itu lebih berdimensi before after. Ya. Past tense ke present tense. Dari dulu ke sekarang, dari masa lalu ke masa kini. Dulu saya langsing, sekarang saya lebih langsing, gitu misalnya. Lebih langsing. Gitu ya. Nah, kalau transformation itu hampir sama dengan change, cuma ada dimensi future, masa depan. Jadi kita berubah untuk apa? Menuju kemana? Ya. Jadi, oke, saya dulu langsing, sekarang ini mungkin agak lebih berbobot, ya. Tapi ke depan saya ingin lebih mengelola otot saya menjadi lebih berisi. Karena saya ingin menjadi seorang atlet atau seorang petinju. Saya ingin menambah berat badan saya karena ingin naik kelas, ya, dari kelas ringan ke kelas yang berat. Nah, ini proses ini disebut dengan transformation, before, after, and future. Nah, proses dari ulat menjadi kupu-kupu ini sebuah simbol, ya, sebuah proses metamorfosis, bahwa ulat yang tadinya merusak menjadi kepompong, proses perubahan, dan berubah menjadi kupu-kupu yang indah.
yang lebih memberikan manfaat ya bagi dunia karena keindahannya, kemudian dia juga bisa membantu penyerbukan di bunga atau tanaman dan seterusnya. Jadi itulah bedanya change and transformation. Nanti akan kita kaitkan dengan proses Ramadan sebagai proses transformation, bukan sekedar change. Gitu. Oke. Nah, Pak Edi, kalau setelah kita ngomong what, nah sekarang when, kapan proses transformasi itu dapat dilaksanakan bagi setiap individu, Pak Edi? Kapan? Ya, proses transformasi itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang itu sadar ya, bahwa dia itu belum di track yang dia harapkan. Dia harus tahu tentang goal, tentang ultimate goal atau tentang sebuah tujuan hidup dia. Ya, maka ketika dia sadar bahwa dia sudah mulai melenceng, maka sebenarnya itulah proses dia siap untuk berubah. Si ulet ini sadar bahwa aku ini harusnya nggak jadi ulet, tapi harus berubah. Dia harus ada proses kesadaran. Bisa jadi kesadaran itu muncul dari dirinya, atau ada orang lain yang mengingatkan bahwa ini kamu nggak benar nih, kamu harus stop, ya, harus mulai berubah. Ya. Setahun ini kita sudah makan terus, maka muncul Ramadan. Ya. Ramadan. Kita diberi sinyal, ya, diberi semacam alert system untuk stop dulu makannya. Kita ini harus berubah loh. Untuk apa? Selamat, bukan hanya sekedar detoksifikasi agar kita sehat, tetapi juga selamat sampai akhirat, dapat imbalan surga, pengampunan dosa. Ini ada proses transformation di situ, Mas. Jadi ada kesadaran, atau ada yang menyadarkan, atau ada yang yang menata dia bahwa ini kamu harusnya seperti ini loh. Nah, ini kalau dia mengikuti, ya, maka dia akan memulai masuk ke wilayah transformasi. Ya, jadi kalau dalam Ramadan ini kan kita diminta menjalankan sebuah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Amanu ini ketika para orang beriman sadar dia beriman dan ada perintah, nah ini proses transformasi sedang berjalan. Nah, masalahnya adalah apakah kita ini siap bertransformasi menjadi dari ulat menjadi kupu-kupu, atau puasanya ular, ya, ular yang makhluk melata itu. Ini berbeda, Mas Ilya, soalnya. Ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita kaitkan lagi, Pak Edi, ini kita ada Ramadan, ada pandemi COVID-19. Nah, ini kan luar biasa mengubah pola kehidupan kita, Pak Edi. Bagaimana awalnya kita normal, biasa. Kalau Pak Edi dulu menyampaikan, wah Ramadan ini luar biasa. Nah, ternyata di Ramadan 2020 ini kita mau tidak mau dipaksa untuk stay at home, Pak Edi. Gimana, Coach? Transformasinya kita seperti apa ini? Iya, jadi nampaknya memang Allah ini sedang menghadirkan sesuatu yang baru. Allah itu kan memiliki sifat Al-Khaliq, maha kreatif, maha menciptakan sesuatu yang baru. Seumur hidup saya belum pernah saya mengalami Ramadan yang seperti ini. Semua orang, ya. Kita ini dipaksa atau berpikir atau dipaksa untuk menjalani perintahnya dengan sebuah tantangan yang baru, ya. Maka ada orang nih yang kadang-kadang karena perintah berpuasa itu seolah-olah dianggap tidak pas timingnya dengan COVID-19, ada yang mengatakan, wah puasanya nggak usah dulu lah, misalnya gitu ya. Nah ini menguji kita, ya. Bisakah kita tetap mengikuti proses transformasi ini, ya, di bulan Ramadan ini, tetap kita jalankan prosesnya sambil kita merenung, ya, dan sambil kita itu merefleksikan ini ada dunia mau berubah, ya, dunia berubah. Mungkin ini cara Allah untuk mendidik kita persiapan akhir zaman, kita nggak tahu. Kita ini kayaknya sudah mulai masuk di mana
di mana cara berpikir lama itu sudah harus kita tinggalkan. Kita masuk ke cara berpikir baru. Ini bisa jadi akan menyadarkan kita ini yang mungkin cara hidup kita belum sesuai dengan zaman baru yang mau disiapkan sama Allah untuk kita. Contoh kita para trainer misalnya, ya. Selama ini kan kita mengandalkan ketemu tatap muka. Ya. Tapi gara-gara COVID, saya dipertemukan Mas Ilyas di program ini. Ya. Ini ada hibah besar. Ya. Nah, kita dipaksa untuk beli splitter, beli mic, ada shotgun, diminta membuat studio kecil-kecilan. Nampaknya Allah memaksa kita. Nih, Edi, kamu kok selama ini kok menikmati panggung kamu terus-menerus, ini zaman mau berubah loh. Sebentar lagi kamu harus siap 2 jurus panggung sama jurus online. Nah, kita ini dipaksa. Nah, gitu Mas Ilyas. Ya, Pak Edi. Dipaksa masuk di kepompong ini. Jadi kita ini berdua masuk ke kepompong ini. Ya. Alhamdulillah ini kita disapa guru kita, sahabat kita Pak Bambang Nugroho ini. Oke, ini ada sahabat saya nih, senior saya nih, Bambang Nugroho nih. Oke deh, makasih Pak Bambang. Beliau menyampaikan nyimak serius, nah, gitu Pak Edi. Allah, iya. Iya, minimal makna change and transformation itu yang perlu kita dalami nanti Mas Ilyas. Siap. Nah, kita lanjutkan Pak Edi. Insight yang lain Pak, selain kita kemarin saya mendapat satu tontonan dari teman yang lain mengatakan bahwa dunia mau berubah ini, kamu nggak bisa ngandalin terus seperti itu. Yang katanya, wah ini passion saya berbagi. Nah, mau nggak mau kan dipaksa untuk ya seperti ini Pak Edi. Kita semua online, apa-apa online, termasuk channel ini kita buat berbagi. Karena gini Pak Edi, kalau sebelumnya kan kalau kita lihat teman-teman, saya mengapresiasi Pak Edi ketika bikin kelas UTHB juga, beberapa saya juga nyimak tiap pagi itu jam 10, setengah 11 itu kan. Wah semangat sekali Pak Edi, luar biasa itu. Nah disitulah kita apa Pak Edi ya? Insight apa Pak Edi? Silakan Pak Edi. Begini, saat saya mengalami proses 1 bulan stay at home, terus terang saya mengalami proses stres yang demikian besar. Ya, artinya ini enggak. Energi saya yang biasanya saya curahkan di forum, yang harusnya saya sampaikan ke ratusan audien dan saya bisa 1 hari ngomong, bahkan 2 hari ngomong, dipaksa masuk ke pompong. Ya, ini kan ada sebuah konflik yang sangat besar. Ya, konflik besar. Ya. Maka saya diskusi sama istri. Memang istri ini menjadi teman yang sangat penting ini ya untuk bisa berdiskusi sama kita. Ya. Maka bersyukur teman-teman yang punya istri yang bisa diajak diskusi ya, bukan hanya teman tidur gitu loh. Ya. Siap, Oke, jadi maka kata kuncinya adalah ternyata energi yang besar ini harus disalurkan. Oke. Dan saya tidak menemukan konsep karena saya kan orang intuiting Mas Ilyas. Orang intuiting itu kan harus ketemu konsep dulu baru action. Ya. Siap. Saya gimana ini membuat apakah harus seperti Ustadz untuk tampil? Saya mencari model, ya. Atau ngobrol biasa seperti sedang berbagi sendirian seperti para motivator yang lain atau seperti apa? Ternyata ilham yang muncul adalah ya saya harus tampilkan bagaimana UTHB itu hebohnya, semangatnya. Nah, itu ternyata membuat telurnya mecah telur. Saya mulai masuk ke online, mulai lebih berani dan mulai menemukan gaya. Dan habis itu mulai banyak respon yang mulai mengajak saya untuk mulai streaming di channelnya dan seterusnya, termasuk Mas Ilyas. Ini saya benar-benar enjoy. Ya, ternyata insight-nya adalah bahwa sesuatu yang baru itu memang selalu menimbulkan krisis. Ya, ada proses transisi. Ya, kita agak bingung, kita berat dan sebagainya. Ya. Tetapi ini proses kelahiran memang seperti itu. Ya, seperti itu.
Maka di sisi yang lain, Mas Elias, saya juga tidak memberikan warning kepada sahabat sekalian bahwa pesan dari COVID-19 ini adalah yes, kita masuk di dunia online. Tetapi kita harus sadar, jangan terlalu menuhankan dunia online. Siap. Ya. Artinya nanti kalau ada perubahan lagi di mana online itu ternyata berhenti, misalnya ada perang antara China dan Amerika ini menjadi perang menghancurkan satelit, ya, di antara mereka kemudian saling menghancurkan satelit mereka dan ini membuat semuanya shutdown. Nah, kita harus siap ke zaman batu lagi. Kita harus siap ke zaman batu lagi, di mana nggak ada lagi komunik seperti ini. Kita harus cari kentongan. Ya, saya harus ketemu Mas Ilyas, harus mendatangi rumahnya, bertemu lagi, bahkan menawarkan barang juga harus dengan ketemu langsung offline. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita persiapkan juga. Karena kalau hanya mengandalkan kita harus online, nanti jangan-jangan otot-otot kita untuk bergerak ini menjadi tidak terlatih. Ini juga berbahaya juga. Gitu. Siap, Pak Edi. Gitu, Pak Ilyas. Ya. Alhamdulillah, ini disapa lagi guru saya ini, Pak Novel Abdul Latif. Woi, Mas Novel, ini juga senior saya nih, guru saya juga. Nah, ini beliau menyapa, keren nih, ngobrol online. Nah, nanti bisa kita agendakan, nanti kita ngobrol sama-sama ini. Oke, iya betul. Nanti kemarin Pak Bambang sudah dengan behavior habitnya. Hari ini kita ngomong tentang insight dari Pak Edi. Nanti dari Pak Novel apalagi, atau nanti kita kumpulkan semuanya satu wadah gini Pak Edi. Oh iya, bisa itu Mas, bisa, bagus, keren itu. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah gini Pak Edi, ketika di momen stay at home ini beberapa minggu ini mendadak saya teringat kembali satu dari naskah draft buku-buku saya yang belum selesai Pak Edi. Nah, itu seolah-olah ada pesan, aku selesaikan dong gitu. Nah, itu yang muncul Pak Edi. Terus saya pertama kali belajar ke Pak Edi Darmoyo, itu saya ingat betul, nancep sampai sekarang Pak Edi. Mungkin Pak Edi udah lupa Pak Edi. Yang saya tangkap waktu itu adalah gini, orang hidup itu harus menemukan momen. Nah, momentum, momennya. Nah, itu nancep saya Pak Edi. Jadi kemana-mana saya kalau ngomong sama orang, saya bilangnya bukan momen Pak Edi, saya bilang M Pak Edi. Nah, ketika kita ngomong huruf M, itu langsung memancing memori yang ada dalam masing-masing orang Pak Edi. Ada orang yang suka makan yang bilang M itu makan, suka duit bilang money, yang suka ini bilangnya main dan lain-lain Pak Edi. Nah, momen kita di COVID-19 dan Ramadan ini, terus kita sudah puasa memasuki hari ke Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari ke-6 Pak Edi, masuk malam ke-7, di mana kalau dulu Pak Edi mengatakan kita itu menjadi pribadi bertakwa. Pak Edi menjelaskan T-nya tawadu, qanaah, itu saya ingat betul Pak Edi. Di tempat Simpang 5 dulu Pak Edi. Wah, Pak Edi luar biasa tuh, langsung terekam di memori bawah sadar tuh Pak Edi. Nah, pertanyaan saya Pak Edi, di momen Ramadan ini, insight kita memasuki minggu kedua ini, apa yang perlu kita lakukan Pak Edi untuk menemukan momen-momen berikutnya Pak Edi, sehingga insight dari kepompong menjadi kupu-kupu terjadi ke kita Pak Edi. Silakan Pak Edi. Oke, jadi begini, Ramadan itu kan ada pembagian 3 periode ya. 10 hari pertama adalah dicurahkan rahmat. Ya, kemudian 10 hari kedua adalah pengampunan atau maghfirah. Ya, kemudian 10 hari yang terakhir adalah pembebasan ya. Momen pembebasan. Jadi kalau ini kita kan masih masuk di bulan rahmat. Bulan di mana energi Allah itu dicurahkan kepada kita.
bulan di mana sebenarnya kita itu sedang dihibur Allah dengan berbagai macam bonus, berbagai macam kebaikan-kebaikan yang disebarkan. Bagi orang-orang yang beriman seharusnya di minggu pertama sampai 10 hari pertama ini dia harus bisa mendapatkan energi kedamaian, energi optimisme yang menghilangkan, yang membersihkan berbagai macam ketakutan kemarin. Ya. Dari adanya wabah corona itu muncul kekhawatiran, kayak saya mengalami stres, saya mengalami kebingungan, saya mengalami pesimisme. Maka di 10 hari pertama ini, orang-orang beriman harus bisa membuka hatinya untuk bisa merasakan curahan energi yang demikian besar, sehingga yang muncul adalah ketenangan. Ikhlas, pasrah, menselaraskan antara kejadian ini, ya, di mana Allah berfirman bahwa semua kejadian itu karena izin Allah, maka Allah punya rencana yang sangat besar. Ya. Dan kita harus sudah dalam kondisi 100% receive, menerima. Ya, menerima semua itu. Dalam arti tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi sebuah ketakutan atau kekhawatiran. Nah, rahmat dicurahkan dan kita dalam kondisi open mind, open heart, open soul, ya, maka ini kita akan menerima semua energi itu dengan maksimal dan tidak ada kebocoran. Nah, ini target kita yang pertama ini, ya, menikmati betul. Ya. Kalau misalnya kita mengalami kekurangan, semua orang mengalami kekurangan, jelas. Ya. Tetapi dalam dimensi batin, dimensi spiritual, ini kita harus merasakan proses charging itu. Ya, rahmat diturunkan dan kita menerima dengan sepenuh hati, semua energi negatif itu hilang. Nah, begitu sudah 10 hari pertama kita sudah bisa connect dengan powerful, ya, dengan sebuah kondisi yang seperti itu, kita masuk di bulan pengampunan. Ya, pengampunan. Artinya kita akan lebih bisa untuk melakukan muhasabah tentang kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ya. Ada yang mengatakan ini sebagai hukuman bangsa ini. Menurut saya, kita ini bagian dari bangsa. Kita nggak boleh menyalahkan siapapun. Kita nggak boleh menyalahkan para pemimpin. Tidak, ini kita bagian kita. Maka kita harus melakukan self cleansing. Ya. Beristighfar, ada taubatan nasional, ya, taubat nasional yang harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, yang itu ditunggu sama Allah sebenarnya di 10 hari yang kedua ini. Maka kita berharap para pemimpin kita sebenarnya menyerukan kepada pengikutnya untuk benar-benar memohon ampun. Kalau bangsa ini belum bisa saling menerima, saling mengikhlaskan satu sama lain, masih terjadi gontok-gontok, ini berarti 10 hari pertama ini kita nggak dapat energinya. Bangsa ini nggak dapat energi rahmat dari Allah. Nah, maka saya pun sekarang sudah berjuang, Mas Ilyas, untuk bisa membersihkan semua ketakutan-ketakutan itu. Ya. Saya merasa minder sama Mas Ilyas gara-gara teknologi online-nya saya belajar ini, kok keren ya. 2 Facebook bisa digabungkan gitu kan. Saya harus menghilangkan itu menjadi sebuah rasa syukur bahwa saya punya saudara seperti Mas Ilyas ini yang mengajarkan saya tentang sesuatu yang baru. Ya. Gak ada lagi persaingan, gak ada lagi perasaan kita itu inferior atau red ocean strategi tidak ada. Kita ini blue ocean. Bahkan kalau perlu masuk ke green ocean strategi. Kalau blue ocean kan mengacu kepada keunikan, ya, keunikan, kemudian ada value. Sementara kalau green ocean itu sudah sinergi and brotherhood. Ya, kerjasama dan persaudaraan. Nah, ini kita harus mendapat insight dari sana. Dan ini sebenarnya yang saya perjuangkan. Maka dengan model ini nanti, ulat-ulat yang dulu mungkin mengejar dunia, karena ulat itu kan naik daun ya, sukanya makan daun-daun terus, kerjanya makan tidur, dipaksa untuk berhenti, berubah, dan diminta untuk ditata. Ya. Dan di kepompong itu terjadi proses penghancuran itu, Mas. Ya. Jadi ulat itu dihancurkan, kemudian dirubah strukturnya menjadi struktur yang baru ternyata. Tapi dia harus ikhlas, harus taat dengan aturan itu. Ya, nggak mungkin kepompong itu ketika sedang diproses tiba-tiba ada jarinya keluar. Nah itu nggak jadi itu kepompong yang bocor itu kan.
Dia harus taat betul, menunggu masanya, ya, menunggu masanya, kemudian nanti sampai tiba maka jadilah dia kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Simbolnya adalah perubahan yang sangat signifikan yang bisa kita rasakan. Ulat menjadi kupu-kupu itu sudah dari nama sudah berbeda. Ini luar biasa. Kita mengambil hikmah dari ulat menjadi kupu-kupu. Ulat begitu dimasukkan dalam kepompong, keluar sudah namanya sudah berbeda. Ya. Makanannya sudah berbeda. Makanannya tidak lagi kupu-kupu itu makan daun dan merusak daun, tapi dia mencari sari bunga. Ya. Cara berjalannya juga sudah berbeda. Dulu dari merambat ke ranting, sekarang jadi terbang. Bentuknya juga berbeda. Ya, wajahnya menjadi lebih indah. Setelah lahir dengan branding baru, dengan dengan sebuah value yang baru, dengan sebuah strategi yang baru, dengan sebuah program-program yang baru. Nah, ini perbedaan itu yang terjadi. Ada proses transformasi. Ini beda dengan puasanya ular kalau kita lihat. Ular itu juga puasa dia, tapi hanya untuk melepaskan kulit lama menjadi kulit yang baru. Begitu itu sudah terlepas, ya kulitnya menjadi lebih muda. Tapi lihat, wajahnya tetap wajah ular. Cara berjalannya masih cara berjalan ular, dan makanannya juga masih seperti makanan ular itu. Dia hanya change, hanya mengalami perubahan, tapi tidak mengalami transformation. Nah, saya mengangkat tema ini karena saya berharap kita semua ini harus bisa bertransformasi. Edi Darmoyo yang dulu setelah COVID-19 harus berubah menjadi Edi yang baru. Ilyas Afsar juga menjadi Ilyas Afsar yang baru. Ya, bisa jadi besok ini kita akan saling bersinergi mungkin. Ya, program kita akan lebih mudah tersinergikan. Nah, ada sebuah mungkin model-model program yang bisa saling saling memperkuat satu sama lain. Karena memang kita masuk di era sinergi. Iya betul, saling mengisi begitu. Kita nggak bersaing, kita justru melihat kita itu punya keunggulan yang bisa saling menjadi puzzle ya, menjadi puzzle. Nah, inilah kupu-kupu itu indah. Dia tidak merusak taman, tapi dia justru memperindah taman. Justru dia seolah membawa warna-warni bunga terbang di langit yang biru. Nah, sehingga tampak taman bunga yang tadinya habis dimakan ulat sekarang menjadi indah dengan kehadirannya. Kupu-kupu lahir untuk memperindah dan membuat pemandangan taman bunga menjadi lebih enak dinikmati oleh siapapun juga. Jadi dalam transformasi itu ujungnya adalah kontribusi. Ya. Tidak ada lagi orang yang takut dengan kupu-kupu, tapi kupu-kupu sudah berkontribusi membuat dunia menjadi lebih indah. Nah, begitu Mas, saja begitu. Jadi kita harus bertahan, kita harus sehat, ya, jangan sampai mental kita semakin down. 10 hari pertama ada proses kita menyerap semua energi rahmat itu. Cleanse, berarti tidak ada lagi keluhan. Sekarang saya masih mengeluh nih kadang-kadang sama istri saya. Ya, ini masih belum, tapi ini prosesnya. Kita ngomong sama teman dekat, istri sebenarnya sudah sebagai bentuk pembersihan diri. Ya, maka wahai para suami istri, Anda juga harus saling menenangkan sekarang ini. Ya, semuanya sulit, jangan dipersulit dengan komunikasi di dalam rumah ini yang semakin gak karu-karuan. Harus saling menguatkan. Ya, ini harus saling membesarkan, menenteramkan. Ini yang harus dimiliki oleh semua pihak. Gitu, Mas. Oke, siap, Pak Edi. Jadi mungkin kita melihat apakah 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, ini kita membuat sebuah target bergerak itu Pak Edi. Jadi kita menyesuaikan kondisi apapun yang terjadi saat ini, itu bagaimana kita wajib bergerak dengan sangat cepat, itu Pak Edi. Ya, itu justru Ramadan dijadikan momen tadi ya untuk membuat new action plan. Ya, jadi kita harus membuat seandainya kondisi ini tidak berubah, di mana setelah COVID mereda, ternyata kebutuhan pelatihan atau kebutuhan training itu sekarang lebih banyak ke online semua. Ya, maka kita harus menyiapkan
bentuk-bentuk training online seperti apa yang akan kita sampaikan atau kita tawarkan ke klien-klien kita. Gitu. Kemudian yang kedua, kita harus bersinergi dengan industri-industri yang diprediksi menjadi winner di new era. Ya. Misalnya industri makanan, industri agriculture, industri frozen, industri food, industri health, ya, kesehatan, ya, kemudian traditional medicine, itu kita harus bisa bersinergi dengan industri-industri itu yang akan bertumbuh pada masa itu. Nah, sehingga kita yang masuk di industri education ini harus mencari partner-partner di industri yang sedang bertumbuh. Nah, itu kan ada 10 industri yang akan loser menjadi yang akan mulai jatuh, dan ada juga winner, industri yang akan tumbuh. Nah, ini kita ini harus bisa bersinergi dengan mereka yang masuk di industri yang bertumbuh. Nah kita harus masuk ke sana, sinergi. Ya, gitu Mas. Prediksinya. Siap, Pak Edi. Nah, kalau kita tarik ke ranah personal, Pak Edi, kita tarik ke arah personal transformation kita, dari ulat, kepompong, kupu-kupu, itu ada yang sukses, ada yang gagal, Pak Edi. Oke. Faktor yang paling utama yang menyebabkan kenapa ulat ini mudah, mulus, lancar, sukses, dan ada tinggal sedikit aja dia ulat ini gagal menjadi kupu-kupu. Kalau manusia itu dalam bertransformasi, kata kunci yang paling utama apa, Pak Edi? Silakan, Pak Edi. Oke, jadi transformasi itu akan gagal itu jika kita tidak mengikuti proses, menemukan sebuah jawaban, sebuah jawaban inti dari kita mau menjadi apa, dan kita siap melakukan apa. Dan kita juga harus sadar kita ini sedang mengalami proses apa. Jadi proses transformasi itu ternyata membutuhkan yang pertama itu, kalau kita lihat dari kepompong, itu kita harus mengikuti perubahan zaman itu mengarahkan kita kemana. Kita harus mengikuti itu. Jadi ada sebuah proses yang harus kita ikuti. Tentunya bukan diikuti hanya dengan hanya dengan modal pasrah saja, tetapi tentu dengan prediksi-prediksi. Bahwa ulat ketika menjadi kepompong, mereka tuh yakin bahwa ini akan menjadi kupu-kupu. Tetapi dia juga akan gagal kalau ternyata ada gangguan dari lingkungan yang merobek isi kepompong itu. Dia akan gagal karena begitu robek, udara masuk itu sudah mengganggu semuanya. Karena dia membutuhkan sebuah sebuah proses yang disebut dengan personal shield atau perisai diri. Ketika kita sudah menemukan ultimate goal, menemukan sebuah proses kita mau kemana, maka kita butuh kayak inkubator. Butuh inkubator agar tidak ada virus negatif yang masuk yang merusak proses ini. Maka ketika kita sedang proses mencari bentuk format bisnis kita di masa lalu, itu sebenarnya kita sedang mencari proses konsep yang lebih matang. Dan ini jangan sampai terlalu banyak infiltrasi atau pengaruh virus negatif, maka kita harus hilangkan HP kita stop dulu dari informasi yang negatif. Kita sekarang berubah mencari informasi yang positif. Inkubator ini harus kita jaga. Jangan sampai bocor. Kita sedang merenung, sedang merefleksikan konsep baru, plan baru, tiba-tiba ada gangguan misalnya dari program lain atau ajakan lain yang mengganggu kita, yang bukan menguatkan kita, yang justru membuat energi kita bocor. Ini nggak boleh. Kita harus menginkubasi ide kita bahwa proses Ramadan ini kita jadikan sebagai proses mematangkan sebuah konsep yang mau kita bangun. Apakah kita mau menekuni dunia kuliner
Ataukah kita akan tetap di dunia education tetapi online, itu misalnya ya, atau kita bersinergi dengan orang-orang untuk membuat sebuah program baru yang lebih milenial atau yang lebih bisa diterima pasar. Nah, ini pilihan, inilah yang harus kita jalani proses itu tanpa ada infiltrasi yang masuk. Kayak bayi itu ya Mas, bayi yang yang lahir belum pada waktunya itu kan masuk di inkubator. Ya, prematur. Agar dia itu siap. Apa namanya itu ya? Bayi prematur. Inkubator. Bayi prematur itu kan dimasukkan di situ agar dia siap. Baru setelah itu dibuka, masuk di suasana baru, masuk di zaman baru, di atmosfer baru, dia siap. Ya. Yang membuat kita gagal itu apa? Di masa inkubasi ini tidak ada sama sekali proses menyiapkan diri. Kita hanya mengeluh, kita tuh nggak ada rencana apapun, kita nggak ada proses untuk berubah, untuk belajar. Ya, kita hanya menyalahkan keadaan. Padahal kita itu sudah ditunjukkan bahwa ini proses kepompong kamu. Maka jangan sampai kita itu gagal memanfaatkan momen yang memang terbatas. Nah, maka ini yang harus kita mulai. Jadi ada konsep, ada sebuah proses, dan ada sebuah kesadaran menginkubasi diri kita. Ya. Ya, seperti sekarang ini jangan sampai kita ini masih belum punya plan, ya kan? Ini Mas Ilyas ini sudah menghadirkan ide baru mungkin bagi saya. Wah, ini berarti menarik, ini bisa dilakukan telekonferensi tetapi dengan 2 pembicara sekaligus atau 3 pembicara, ya, pesertanya ada 500 orang, ya. Mereka nanti mendapatkan apa? Ini bisa kita bahas. Siap. Siap Pak Edi. Sama tidak terasa Pak Edi. Keluarga, Mas Ilyas. Gimana Pak Edi? Di keluarga juga demikian kan. Kita kan sekarang orang tua kan sudah menjadi guru, bahkan jadi kepala sekolah di rumah masing-masing. Betul Pak Edi. Jadi guru, jadi ustadz, kiai, lengkap Pak Edi. Ya ini anak-anak kita sudah rindu sekolah kan. Ini sampai kapan sekolah lockdown coba ini kan. Jadi kalau kita bahas tentang homeschooling, nanti kan kita undang Pak Novel, yang kan Pak Novel kan udah punya TK Fatimah itu Pak Edi. Iya, betul itu. Yang ya saya tidak tahu, Pak Novel memang gayanya santai Pak Edi. Beliaunya santai, sudah punya TK itu, ya yang penting jalan hasilnya gitu. Ya sudah, itu adalah luar biasa itu Pak Edi. Idenya kan dahsyat tuh Pak Novel itu. Iya. Saya yakin Pak Novel sudah punya rencana, sudah menginkubasi sebuah program yang nanti sesuai dengan atmosfer yang baru ini. Walaupun santai, ya tidak ada gerakan, tetapi di dalamnya itu mungkin sedang terjadi proses transformasi yang besar. Ini yang harus kita lakukan seperti itu, Pak Ilya. Nah, itu luar biasa, Pak Edi. Oke, tidak terasa Pak Edi, ini sudah jam 10 kurang 5 Pak Edi. Sudah masuk menit ke 38. Nah, kalau kita mungkin sebelum kita tutup Pak Edi, ya kita maklum Pak Edi, dalam proses kita menuju transformasi ini psikogenetiknya seperti apa, ada gangguan-gangguan di awal tadi, ternyata kan tidak mudah Pak Edi, tidak mudah awalnya sampai akhirnya kita menjadi lancar seperti ini Pak Edi. Mungkin kata penutup Pak Edi sebelum kita closing, silakan Pak Edi. Oke, jadi psikogenetik itu hadir untuk membantu siapapun yang masih mencari-cari jati diri, mencari-cari the core of kompetensi, the core of potensi pada dirinya. Kami membantu setiap orang agar di masa menjadi kepompong ini dia mulai menemukan kekuatan yang paling dominan yang ada pada diri. Bisa jadi manusia itu kemarin hidup atas desakan lingkungan, sehingga banyak ikan dipaksa terbang, sehingga dia merasa tidak nyaman dengan proses kok aku seperti ini. Maka dengan proses kepompong ini banyak orang yang mulai merenung, aku tuh besok harus menjadi seperti apa, aku harus melihat kekuatanku di mana, the core of kompetensi dia itu apa. Nah, kami datang untuk membantu itu.
dengan melalui tes potensi, tes Stephen itu, sehingga mempercepat proses inkubasi, mempercepat proses penguatan fokus di mana, fokus di kekuatan. Jangan sampai justru di masa kepompong ini kita malah justru bergerak besok justru di area di mana kita paling lemah. Ya, ini kan keliru. Kita kurang pas. Nah, maka ada konsep ini, konsep thinking. Jadi, mungkin putra-putranya Pak Ilyas sudah ikut tes semua kan? Ada sensing, thinking, intuiting. Ini kita harus arahkan nih ya. Kita harus arahkan ini. Jangan sampai mereka masih kebingungan, justru di masa kita menjadi kepompong ini, proses mengenali anggota keluarga, kemudian mengenali jati diri kita, mengenali di mana kekuatan kita, atau dalam bahasa bisnis, di mana DNA kita. Ya, itu nantilah yang akan kita siapkan agar kita bisa terbang lebih kuat, terbang lebih kokoh ketika masa pandemi ini berakhir, dan kita bisa menjadi seekor kupu-kupu yang indah, ya lebih indah, yang bisa berkontribusi kepada dunia. Itu Mas Yulian. Oke, Coach Edi, terima kasih sharingnya pada malam hari ini. Kita lanjutkan di sesi yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sharing kita malam hari ini selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pamit ke teman-teman di online. Ketemu lagi di sesi yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.